Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Fitri. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Pertama, saya akan menjelaskan subtopik tentang perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Tumbuhan terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi. Jumlah sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tumbuhan ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Pertama, kita lihat dulu pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tumbuhan karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan mulut. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tubuh tumbuhan ialah meristem lateral. Terletak pada posisi samping batang atau akar, lalu bagaimana daun dan cabang tumbuh? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, jaringan meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di dasar not, ruas, dan basis daun. Sekarang kita tahu bagaimana tumbuhan mengembangkan batang, akar, dan daun dan cabang. Selanjutnya, kita cari tahu jenis jaringan yang membantu tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan, dan ini adalah jaringan dewasa yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan penyokong bagi tanaman. Jaringan dewasa tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membantu berbagai jenis jaringan. Berdasarkan dari kesamaan selnya, jaringan dewasa diklasifikasikan menjadi jaringan dewasa sederhana dan jaringan dewasa kompleks. Jaringan dewasa sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel yang tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, daun, dan bunga. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tubuh tumbuhan. Ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel yang sangat tebal dan mengandung lignin. Dan ini melindungi tumbuhan. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang kita beralih pada jenis kedua, jaringan dewasa. Jaringan dewasa kompleks. Dari namanya menunjukkan jaringan dewasa kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan floem. Xilem adalah jaringan dewasa kompleks yang terdiri dari trakeit, buluh kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tumbuhan lain. Floem terdiri dari buluh tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem yang berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian tumbuhan. Subtopik yang kedua yaitu fungsi nutrisi dan akibat kekurangannya pada tumbuhan. Nutrisi tumbuhan adalah studi tentang unsur-unsur kimia dan senyawa yang diperlukan untuk pertumbuhan, metabolisme, dan pasokan eksternal yang diperlukan tumbuhan.
Selanjutnya, ini adalah tabel perbedaan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Bagian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana fungsi dan bagaimana suatu tumbuhan kekurangan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kurangan unsur Ca yang merupakan unsur makro akan menyebabkan tumbuhan mengalami klorosis sepanjang daun muda, ujung daun membengkok. Secara anatomi, tumbuhan akan terhambat dalam pembentukan dinding sel yang mengakibatkan kematian tumbuhan tersebut. Hal ini terjadi karena unsur Ca berperan dalam sintesis pektin dan metabolisme sel serta mitokondria. Kekurangan unsur ini mengakibatkan sel multinuklea dan menghambat kinerja enzim fosfolipase. Unsur Mg berperan sebagai stabilisasi partikel ribosom, penghubung enzim pada substrat dan membentuk kompleks dengan inhibitor. Kekurangan unsur ini akan mengakibatkan tumbuhan mengalami klorosis di area di antara tulang daun. Kekurangan yang sangat parah akan menimbulkan bentuk nekrosis. Unsur K berperan sebagai katalisator dan memacu translokasi karbohidrat dari daun ke organ lain. Unsur K terikat pada enzim privat kinase pada proses respirasi dan metabolisme karbohidrat. Kekurangan unsur K mengakibatkan timbul bintik klorosis pada daun dewasa, nekrotik pada daun sehingga tepi daun mengering. Unsur N berperan sebagai penyusun asam amino, asam nukleat, protein, klorofil, hormon, dan alkaloid. Kekurangan unsur ini akan mengakibatkan klorosis daun dewasa dan secara perlahan akan rontok. Hanya tidak terjadi nekrosis, namun terbentuk antasianin pada batang dan tangkai daun. Daun muda kaku dan kurang berkembang serta terjadi dominasi tunas lateral. Unsur P merupakan unsur penyusun senyawa yang membangun tumbuhan. Antara lain, asam nukleat, fosfolipid, ATP, ADP, dan gula fosfat. Kurangan unsur P mengakibatkan pertumbuhan lambat hingga terjadi kekerdilan. Fisiologis, kekurangan unsur ini terjadi peningkatan aktivitas enzim fosfatase. Unsur S merupakan penyusun asam amino sistein dan metonin, serta penyusun gugus sulfonyl yang membentuk bagian aktif dari agen redoks dan pemindahan elektron. Kurangan unsur S akan mengakibatkan klorosis secara umum ditandai dengan menguningnya daun mulai dari daun muda dan daun tua. Kekurangan dari unsur ini yang sangat parah, terjadinya perombakan arginin menjadi urea dan amoniak. Unsur Fa atau Besi merupakan komponen unsur mikro. Unsur ini dibutuhkan paling banyak di antara unsur mikronutrien lain. Perannya sebagai katalis enzim, pembentukan klorofil, sitokrom oksidase, flavoprotein, dan perodoksin. Kurangan unsur ini mengakibatkan terjadinya klorosis pada daun muda tanpa terjadi nekrosis. Unsur Mn atau mangan berperan sebagai aktivator enzim respirasi, metabolisme, dan fotosintesis. Unsur Mn juga mengaktifkan nitrat reduktase. Kekurangan unsur Mn mengakibatkan bintik nekrotik pada daun. Unsur Cu atau tembaga berperan sebagai katalis khusus pada polifenol oksidase dan asam askorbat oksidase. Kekurangan unsur Cu mengakibatkan nekrosis pada ujung daun, kemudian layu dan berwarna gelap. Unsur B atau boron membantu translokasi dan penyerapan gula. Kekurangan unsur B mengakibatkan meristem mati, pembungaan gagal, daun menjadi tebal, warna menjadi lebih gelap, serta kerdil. Secara fisiologis akan terjadi pengurangan translokasi gula.
Selanjutnya subtopik 3, proses penyerapan air dan zat hara pada tumbuhan serta pengangkutan hasil fotosintesis. Air sangat penting dan diperlukan tumbuhan karena selain berfungsi untuk proses fotosintesis, air juga berfungsi sebagai pelarut polar. Air dapat melarutkan nutrisi atau unsur hara atau unsur mineral yang diserap oleh akar. Air juga berfungsi dalam transfer mineral dengan melawan gravitasi. Air mengantarkan air mineral dari bawah ke atas, bahkan ke pucuk pohon yang sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena ikatan hidrogen dapat mempertahankan tekanan air di dalam saluran angkut tumbuhan. Selanjutnya, kondisi air tanah yang ideal pada tumbuhan. Jika air di dalam tanah kurang atau kekeringan, maka besar laju serapan air oleh perakaran terhadap besarnya laju transpirasi melalui daun adalah negatif. Pada kondisi ini, tanaman akan menunjukkan gejala layu. Apabila segera dilakukan penyiraman air, maka tanaman akan kembali segar. Sebaliknya, jika kondisi layu tersebut dibiarkan berhari-hari tanpa tindakan penyiraman air, maka tanaman akan menunjukkan gejala layu permanen yang berakibat mati, meskipun dilakukan penyiraman air sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu proses pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun pada tumbuhan tingkat tinggi. Mekanisme pengangkutan air dan mineral dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu yang pertama mekanisme ekstravaskuler, yaitu dilakukan di luar berkas pengangkut. Dibagi menjadi dua, yang pertama apoplas, merupakan air masuk secara difusi bebas atau transfer pasif ke dinding sel dan ruang-ruang antar sel dalam akar. Air yang masuk tidak dapat langsung mencapai xilem. Hal ini disebabkan terhalang dengan lapisan endodermis akar. Khususnya lapisan endodermis, proses dilakukan secara osmosis. Yang kedua, simplas, yaitu proses ini berjalan ketika air dan mineral bergerak menuju bagian hidup dari sel tumbuhan seperti sitoplasma dan vakuola. Lintas air yang ditempuh dalam simplas adalah sel buluh akar, sel korteks, endodermis, perisikel, dan xilem. Selanjutnya yaitu mekanisme intravaskuler, di mana dilakukan dalam berkas pengangkut atau intravaskuler. Proses ini berlangsung melalui xilem. Bagian yang terpenting pada proses ini adalah sel trakea. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun? Yaitu yang pertama, tekanan akar, di mana saat proses penyerapan air berlangsung, cairan pada sel rambut akar berkurang kekentalannya. Hal ini menyebabkan sel bagian dalam untuk menyerap air pada rambut akar. Cara inilah yang dipakai untuk memindahkan air dari sel ke sel lain hingga akhirnya tiba di pembuluh kayu. Yang kedua, kapilaritas batang. Xilem merupakan pembuluh kapiler dalam tumbuhan. Dengan prinsip kapilaritas, air dapat naik di dalam pembuluh. Hal ini bisa terjadi karena adesi yang terjadi antara molekul air dengan dinding tumbuhan. Yang ketiga, daya isap daun. Air yang sudah berada pada daun akan mengalami penguapan melalui stomata, sehingga cairan pada sel daun meningkat kekentalannya. Hal ini memicu sel pada daun menyerap air dari pembuluh kayu. Aliran air akan terus-menerus terjadi melalui akar hingga daun. Selanjutnya, bagaimana sih proses pengangkutan bahan organik melalui air berupa hasil fotosintesis? Proses pengangkutan ini dinamakan dengan translokasi. Ada dua teori, yaitu yang pertama teori aliran sitoplasma. Translokasi dapat terjadi karena adanya aliran sitoplasma di dalam sel-sel melalui plasmodesmata. Adanya plasmodesmata memungkinkan pengangkutan hasil fotosintesis secara difusi dari satu sel ke sel lainnya. Yang kedua yaitu teori aliran massa atau tekanan. Translokasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmosis yang terjadi di dalam pembuluh floem antara organ yaitu daun, batang, dan akar. Peningkatan kadar gula di dalam floem daun akan meningkatkan tekanan osmosis daun, sehingga larutan atau hasil fotosintesis akan mengalir dari daun menuju akar. Subtopik 4. Proses fotosintesis pada tumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama, cahaya.
Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka energi yang dihasilkan makin banyak, sehingga proses fotosintesis akan semakin cepat. Yang kedua, ketersediaan air. Kekurangan air atau kekeringan bisa menyebabkan stomata tertutup, sehingga penyerapan karbon dioksida akan menurun dan menghambat proses fotosintesis. Yang ketiga, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, semakin banyak jumlah bahan karbon dioksida yang dapat digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang keempat, kandungan oksigen. Rendahnya kandungan oksigen di udara dan di dalam tanah akan menghambat respirasi tumbuhan. Rendahnya respirasi akan menghambat pembentukan energi oleh tumbuhan. Yang kelima, suhu. Enzim yang dibutuhkan pada proses fotosintesis tergantung pada suhu. Enzim tidak bisa bekerja pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius dan lebih dari 50 derajat Celcius. Yang keenam, kadar fotosintat. Bila kadar fotosintas bertambah, laju fotosintesis akan berkurang. Proses fotosintesis. Sebelumnya, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama pada tumbuhan yang mengandung zat hijau. Batang berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun untuk fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroflas, yang di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting sebagai proses fotosintesis. Kemudian ada grana yang merupakan kumpulan dari tilakoid. Berdasarkan proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi dua, reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui perubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun, selanjutnya karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan nitrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa. Dengan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia proses fotosintesis yaitu 6H2O 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Subtopik 5 yaitu cara reproduksi pada tumbuhan dan hikmahnya. Yang pertama yaitu bentuk reproduksi aseksual berserta proses perbanyakan selnya. Reproduksi aseksual terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual alami dan reproduksi aseksual buatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Reproduksi aseksual alami pada tumbuhan. Yang pertama, umbi batang. Umbi batang merupakan modifikasi dari batang yang membengkok. Zat makanan tersimpan di sini. Umbi batang memiliki lekukan dan mata. Tiap mata bisa memiliki satu atau lebih tunas. Tanaman baru dapat berkembang dari tunas tersebut. Salah satu contohnya adalah kentang. Yang kedua, rimpang atau rizoma, memiliki tunas dan buku pada tubuhnya. Buku adalah tempat tunas tumbuh. Tanaman rimpang memiliki batang yang berada di dalam tanah. Beberapa contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak.
Tanaman yang memiliki batang yang menjalar di atas tanah disebut dengan stolon atau geragi. Contohnya stroberi. Tunas dapat tumbuh dari bawah batang. Tunas yang tumbuh terpisah dapat menjadi individu baru. Pada umbi lapis, bagian umbi pada tumbuhan memiliki banyak lapisan. Contohnya pada bawang merah. Umbi lapis berkembang dari daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Pada umbi lapis juga terdapat cakram dan kuncup. Kuncup yang tumbuh dapat membentuk umbi lapis yang kecil-kecil dan berkelompok di sekitar umbi induk yang disebut dengan siung. Jika siung dipisahkan dari induknya, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Terakhir, tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual dengan menghasilkan tunas batang. Batang yang tumbuh di bawah tanah akan memiliki buku dan ruas. Buku yang dipisahkan nantinya dapat membentuk tanaman baru, contohnya tanaman krisan dan mint. Selain pada batang, reproduksi aseksual tumbuhan juga dapat berlangsung di daun, contohnya pada tanaman cocor bebek. Daun-daunnya terdiri dari lekukan di bagian tepi daun, dan tunas dapat muncul dari lekukan tersebut. Tunas ini dinamakan dengan tunas adventif. Jika bertemu dengan tanah lembab, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sementara, reproduksi aseksual buatan pada tumbuhan yang pertama dilakukan dengan merunduk. Merunduk dilakukan dengan mengubur cabang atau batang tanaman yang lebih rendah di bawah tanah. Setelah beberapa hari, akar akan berkembang dari bagian yang terkubur tersebut. Kemudian, bagian ini dapat dipotong dari bagian dari tanaman induk untuk tumbuh menjadi tanaman yang independen. Beberapa jenis tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara ini adalah contohnya stroberi, melati, dan bougainville. Selanjutnya dengan cangkok. Pertama, dengan mengelupas kulit tanaman berkayu. Setelah itu, bagian dibungkus dengan tanah, kemudian dirapatkan dengan sabut kelapa atau plastik hingga tumbuh akar. Setelah itu, tangkai dapat dipotong dan ditanam. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga dan rambutan. Okulasi merupakan proses reproduksi aseksual yang dilakukan dengan menempelkan mata tunas dengan batang tanaman lain yang sejenis. Okulasi biasanya dilakukan untuk mendapatkan tanaman unggul. Selanjutnya adalah reproduksi aseksual dengan stek. Stek dilakukan dengan memotong atau memisahkan bagian tanaman dari induknya untuk ditanam kembali dan menghasilkan individu baru. Berdasarkan bagian tanamnya, stek dapat dilakukan dengan cara stek batang contohnya pada ketela, stek daun, cocor bebek, stek akar, tanaman sukun. Reproduksi aseksual buatan yang terakhir adalah mengenten atau menyambung. Reproduksi ini dilakukan dengan menyambungkan budidaya tanaman ke tanaman lain. Bagian tanaman yang lebih rendah dan memiliki akar disebut stok, sementara bagian atas batang tanaman yang disambung disebut dengan entres. Entres dan stok yang dipotong secara diagonal akan digabungkan dengan erat menggunakan lilin. Beberapa hari setelahnya, tanaman gabungan akan tumbuh. Selanjutnya, kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman yang lengkap kembali. Nah, bagaimana tanaman memperbanyak diri dengan kultur jaringan? Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembuatan media. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, hormon, dan beberapa tambahan bahan lain seperti agar-agar dan juga gula. Media yang digunakan untuk teknik kultur jaringan juga harus steril atau terhindar dari kuman dan bakteri. Yang kedua yaitu inisiasi kultur. Inisiasi kultur merupakan kegiatan pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tersebut adalah tunas. Dalam tahapan ini, eksplan yang akan dikulturkan akan menginisiasi pertumbuhan baru, sehingga pemilihan tanaman adalah yang paling kuat. Yang ketiga, sterilisasi. Merupakan segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril dan menggunakan alat-alat yang steril.
Yang keempat, multiplikasi. Merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Yang kelima, pengakaran. Merupakan proses untuk membentuk akar dan pucuk tanaman yang cukup kuat untuk dapat bertahan hidup sampai saat dipindahkan dari lingkungan in vitro ke lingkungan luar. Yang keenam, aklimatisasi. Merupakan kegiatan memindahkan eksplan ke luar ruangan aseptik ke bendeng. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. Selanjutnya, proses reproduksi seksual pada tumbuhan atau sering disebut dengan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, adapun pembuahan yaitu proses peleburan gamet betina dan gamet jantan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sebagai alat kelamin betina yaitu putik dan sebagai alat kelamin jantan yaitu benang sari. Selanjutnya, proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari dari kepala putik bunga. Proses berlangsungnya penyerbukan bisa terjadi melalui bantuan udara, air, hewan, atau manusia. Serbuk sari pada proses penyerbukan bisa berasal dari satu bunga atau dinamakan penyerbukan sendiri. Bisa juga dari bunga yang lainnya dalam satu tumbuhan disebut dengan penyerbukan tetangga. Bisa juga dari bunga yang lain masih satu jenis disebut penyerbukan silang. Dan bisa juga dari bunga yang lain yang berbeda namun masih satu variasi disebut penyerbukan bastar. Yang kedua, pembuahan. Pembuahan adalah proses terjadinya pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Proses pembuahan pada bunga akan menghasilkan calon tumbuhan yang baru yang biasanya ada pada biji buah. Buah yang sudah matang atau masak akan jatuh dari pohon dan terbawa oleh makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan, sedangkan biji yang terbuang apabila dalam kondisi yang tepat akan berubah menjadi tumbuhan muda dan berkembang biak menjadi tumbuhan dewasa. Subtopik 6 yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel yang tidak dapat balik atau irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan dapat kembali ke ukuran semula. Yang kedua, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Selanjutnya, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ada dua faktor, yang pertama faktor eksternal dan yang kedua internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain zat hara, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Zat hara adalah unsur makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Selain zat hara, cahaya dan air juga memiliki fungsinya sendiri sebagai faktor eksternal dalam perkembangan tumbuhan. Cahaya membantu proses fotosintesis, selain itu, oksigen berfungsi untuk proses respirasi, sedangkan kelembapan berguna untuk proses perkecambahan, lalu suhu fungsinya untuk mempengaruhi aktivitas enzim dalam tumbuhan. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan fitohormon. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Dalam tumbuhan, gen bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan, misalnya warna bunga atau rasa buahnya. Sedangkan fitohormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Contohnya, auksin yang berfungsi sebagai pemanjangan sel dan dominasi apikal. Yang kedua, giberlin berfungsi sebagai pertumbuhan batang perkecambahan biji, pembentukan bunga, dan sebagainya. Yang ketiga ada sitokinin yang berfungsi untuk pembelahan sel, penundaan penuaan, dan pembentukan organ. Yang keempat, asam absisat
yaitu berfungsi sebagai pengguguran organ, dominasi biji, serta menghambat pertumbuhan tunas. Yang kelima, etilen, yang berfungsi sebagai pematangan buah, menginduksi pembungaan, dan mempercepat penuaan. Yang ketujuh, traumalin, berfungsi sebagai proses pembentukan jaringan baru. Selanjutnya ada kalin, berfungsi untuk penginduksian organ. Subtopik yang terakhir yaitu kajian Islam yang berkaitan dengan tumbuhan. Yang pertama, air hujan bisa menyuburkan tanaman. Air hujan diyakini memiliki kandungan kimia yang mampu menyuburkan tanah. Tanaman yang daunnya menguning karena kekurangan hara bisa menjadi hijau seketika terkena guyuran air hujan. Sebenarnya apa kandungan air hujan sehingga mampu menyuburkan tanaman? Sebagai yang dijelaskan dalam Quran Surah At-Toha ayat 53. Salah satu unsur kimia yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar dan mempunyai pengaruh cepat terhadap tumbuhan adalah unsur nitrogen. Dalam daur nitrogen, air hujan mempunyai peran penting dan mentransfer nitrogen dari langit ke tanah. Air hujan mengandung 99,9% massa hidrogen dan unsur-unsur terlarut seperti nitrogen dalam bentuk nitrat dan lain-lain. Meskipun molekul nitrogen sulit bersenyawa dengan molekul lainnya, namun dengan energi yang sangat besar seperti kilat atau petir, maka molekul nitrogen bisa terurai, merangsang pembentukan nitrat dan bercampur dengan air hujan. Sebuah penelitian tahun 2014 tentang komposisi kimia air hujan mengungkapkan adanya kandungan nitrat pada semua sampel yang diperoleh dari 48 lokasi dari 31 negara. Oleh sebab itu, dengan hujan beserta petir sangatlah bermanfaat bagi kesuburan tanah dan perkembangan organisme di permukaan bumi. Selanjutnya, kajian ilmiah tentang Quran Surah Al-Hijr ayat 22. Menurut Dr. Abdul Basit Jamal dan Dr. Dalia Sadiq Jamal, dulunya manusia mengira bahwa tumbuh-tumbuhan yang hidup di tengah padang pasir adalah merupakan tanaman syaitan. Mereka mengatakan demikian karena kebodohan saat itu. Namun, kini manusia pun mulai mengetahui proses pertumbuhan didahului oleh berbagai proses kehidupan yang mempunyai dasar-dasar yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Biasanya batang tubuh jantan tumbuhan terletak di atas batang tubuh betina. Agar proses perkawinan antara serbuk jantan dan betina terjadi, maka serbuk jantan itu harus disatukan dengan serbuk betinanya, sehingga terjadi apa yang dinamakan dengan penyerbukan. Penyerbukan ini dibantu melalui angin, dan ini dapat terjadi dengan beberapa syarat. Pertama, serbuk harus berjumlah besar, karena ketika terbawa angin, sebagian besar daripadanya hilang. Kedua, serbuk harus ringan sehingga bisa diterbangkan oleh angin. Mengenai penyerbukan melalui angin ini, Al-Quran telah memberikan petunjuknya dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 22 ini. Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern, menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan peran angin sangat penting dalam proses kehidupan makhluk hidup, salah satunya tumbuh-tumbuhan. Apabila tidak ada angin, maka proses perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan yang melalui angin akan hilang dan punah. Itulah materi biologi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.